Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi soal semester ganjil kalian yang kemarin kalian anggap eh, tidak kalian mengerti sehingga jawaban kalian pada soal semester tersebut tidak tepat. Kita mulai dari bab pertama, yaitu soal-soal yang ada kaitannya dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebenarnya, KD yang diminta dalam materi ini adalah kemampuan kalian dalam mengolah data hasil penelitian. Misalnya, pada soal yang pertama ini, kemampuan yang diminta adalah membaca hasil pengamatan, membaca tabel hasil pengamatan. Jadi perhatikan soalnya. Di sini diberikan data hasil percobaan 2 buah tanaman yang ditempatkan di tempat gelap dan di tempat terang. Ada data pada hari keempat, tanaman yang di tempat gelap pertumbuhan tingginya adalah 5,6, hari ke-6 8, hari ke-8 12,4, dan hari ke-10 adalah 17,3. Tentu satuannya adalah sentimeter. Di tempat terang, keadaannya adalah pertumbuhannya 1,3. Jadi kalau mau dibandingkan antara yang di tempat gelap sama tempat terang, pada hari pertamanya pengukuran itu hari keempat adalah di tempat gelap lebih tinggi atau lebih panjang tanamannya, sementara di tempat terang itu lebih pendek. Ini yang terlihat dari tabel. Kemudian pada hari ke-6, tanaman yang ditempatkan di tempat terang itu hanya 2,2 pertambahan tingginya. Hari ke-8 3,8, hari ke-10 6,1 cm. Nah, yang diminta dari soal ini adalah pernyataan soal. Jadi perhatikan pernyataan soalnya. Pernyataan soalnya yang ini anak-anakku sekalian. Bagaimana kemungkinan perubahan tanaman kedua pada hari ke-20? Jadi kalian diminta meramalkan. Data yang diberikan hanya hari ke-4, 6, 8, dan 10. Tetapi kalian diminta untuk meramalkan hingga hari ke-20. Bagaimana caranya meramalkan? Perhatikan saja rata-rata pertumbuhannya dari hari ke-4 sampai hari ke-10 tersebut. Ya. Apakah kalian diminta menghitungnya? Tidak juga. Kalau kalian diminta menghitung, maka kalian bisa merata-ratakan ini, tambahkan hari ke-4, 6, 8, 10, kemudian bagi 4. Itulah rata-rata pertumbuhannya per hari atau per pengamatan. Atau kalau kalian mau memperoleh data pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan per harinya, maka tambahkan ini 1,3, 2,2, 3,8, 6,1, tambahkan kemudian bagi harinya 10 hari, berarti dibagi 10. Itulah rata-rata pertumbuhannya per hari. Tetapi soal ini hanya meminta bagaimana kemungkinan perubahan tanaman kedua pada hari ke-20. Perhatikan 1,3 ke 2,2 berarti bertambah tingginya. Dari 2,2 ke 3,8 bertambah juga tingginya. Dari 3,8 ke 6,1 bertambah tingginya. Berarti carilah opsi yang menyatakan bahwa tanaman yang di tempat terang atau tanaman kedua ini bertambah tingginya. Nah, opsi A, pertumbuhan terganggu. Apakah terganggu? Apakah mati? Tidak. Berarti kita hilang. B, peningkatan pertambahan tinggi. Nah, ini bisa jadi. C, tidak terjadi pertambahan tinggi, berarti salah ya. Kita silang juga. Tanaman kerdil? Tidak. Tanaman kacang hijaunya mati? Tidak. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut.
Yang kedua, kalian diminta untuk menarik kesimpulan dari data hasil pengamatan. Nah, disajikan hasil pengamatan. Ya, jadi ada 2 pot tanaman. Pot pertama setiap hari disiram. Airnya sama, perhatikan ini, airnya sama. Volume larutan urin yang disiramkan berbeda. Pot pertama disiram dengan 2,5%, sementara pot kedua disiram dengan 5%. Nah, ketika penelitian berlangsung selama 1 minggu, 1 pekan, anak-anakku, ini rata-rata tanaman yang tumbuh di pot 1 lebih tinggi dari pot 2. Ya, yang diberi konsentrasi urin lebih rendah, pertumbuhannya lebih tinggi. Nah, kalian diminta menarik kesimpulan yang ada kaitannya dengan hasil percobaan ini. Jadi hasil percobaannya tadi adalah pot 1 yang diberi larutan urin yang lebih rendah itu menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik atau lebih tinggi. Nah, sisa kita mencari dari pernyataan ini A, B, C, D, dan E, cari yang tepat kaitannya atau sama. Ya, jadi apa yang diminta? Konsentrasi urinnya kan yang diteliti. Atau kalau dari metode penelitian berarti yang ditanyakan atau variabel bebasnya adalah konsentrasi urin. Jadi perbedaan konsentrasi urin antara pot 1 dan pot 2 ini yang diteliti. Inilah variabel bebasnya. Berarti langsung lihat yang ada konsentrasi urinnya. Jadi kata kuncinya tadi itu adalah konsentrasi urin. Nah, berarti kita bisa hilangkan ini, kita bisa silang yang option A, udah ada kaitannya ya. Option B, oke. Sisa kita memilih antara C, D, dan E. Sekarang, bacalah option C, D, dan E ini yang mana yang menunjukkan bahwa konsentrasi urin itu yang lebih rendah berpengaruh lebih baik terhadap pertumbuhan tanaman. Mari kita baca. Konsentrasi urin memengaruhi respirasi akar kecambah. Nah, ini ya titik tekanannya adalah respirasi akar kecambah, bukan itu yang diteliti. Berarti kita silang juga. Oke? Nah, konsentrasi urin pada percepatan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Nah, ini bisa jadi. Kita lihat dulu option E. Kecepatan pertumbuhan kecambah pot 1 dipengaruhi oleh konsentrasi urin. Nah, ini bisa jadi. Sisa kita memilih yang kalimatnya lebih baik. Atau ada kaitannya dengan kemungkinan rumusan masalah dari penelitian tersebut. Kalau dilihat penelitiannya berarti kemungkinan rumusan masalahnya adalah apakah konsentrasi urin berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kita kira jawabannya adalah konsentrasi urin pada percobaan tersebut berpengaruh kecepatan pertumbuhan kacang hijau. Jadi kita bisa pilih option D. Kenapa bukan option E? Kecepatan pertumbuhan kecambah pada pot 1 dipengaruhi oleh konsentrasi urin. Kenapa option E salah? Karena pada pot 2 ini kan bertambah juga. Ya. Bertumbuh juga. Dia dipengaruhi juga. Hanya saja hasil penelitian yang diberikan di sini kesimpulannya rata-rata
pertumbuhan POT1 lebih tinggi, ya. Jadi ada kesimpulan yang diberikan oleh peneliti yang memberikan soal ini. Ya, jadi ini penekanannya. Rata-rata pertumbuhan pada POT1 lebih tinggi dari POT2. Artinya POT2 juga dipengaruhi oleh konsentrasi urin. Hanya saja pengaruhnya lebih kecil dibanding pada POT1. Maka itu kita lebih tepat jawabannya adalah delta. Konsentrasi urin pada bahan tersebut mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kacang hijau. Ya, bukan kecepatan pertumbuhan kecambah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga yang ditanam bukan, yang bertumbuh adalah kacang hijau, bukan lagi perkecambahan tapi pertumbuhan. Jadi ini sebabnya kenapa bukan option E yang benar. Mudah-mudahan paham ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Sudah masuk materi metabolisme. Jadi soal-soal tentang metabolisme. Yang pertama adalah di soalnya membaca grafik kerja enzim. Jadi diberikan grafik. Dari grafik ini kalian diminta untuk menggabungkan pengetahuan kalian dari belajar matematika dengan pengetahuan dari kalian membaca tentang fungsi enzim. Ya, sifat-sifat enzim. Jadi misalnya sifat enzim. Enzim terdiri dari protein. Enzim bekerja pada suhu optimum. Ada masing-masing enzim ada suhu optimumnya. Enzim bekerja pada pH tertentu dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan grafik. Jadi ini grafik ada kecepatan kerja enzim. Jadi yang graf ini X atau Y ya. Jadi graf Y. Sumbu Y menunjukkan kecepatan kerja enzim, kemudian sumbu X-nya, maafkan Ibu kalau Ibu keliru ya, yang mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah pH, derajat keasaman. Baik, seperti yang kalian tahu, 7 adalah pH normal. Di sini ada 3 jenis enzim, pepsin, amilase, dan tripsin. Yang diminta adalah menurut grafik, jadi berdasarkan grafik ini diketahui bahwa pH optimum untuk enzim. Optimum itu maksudnya enzim tersebut bekerja paling baik. Nah, paling baik berarti pada kecepatan itu bekerja paling tinggi kan? Jadi puncak ini. Jadi pepsin di sini, amilase di sini, tripsin di sini. Oke? Nah, sekarang kita lihat option A. Kita lihat option A. Netral untuk enzim amilase. Nah, ini pH netral. Oke, berarti ini benar. Ini oke. Ini kita kasih tanda checklist dulu, benar. B asam sampai netral untuk amilase dan tripsin. Amilase ini di 7 kan? Perhatikan ini garisnya, kalau digaris dari sini kan kecepatannya ini yang paling tinggi. Oke. Ini derajat keasamannya adalah 7, berarti di sini netral. Berarti pernyataan A tadi sudah kita bisa cek list ya. Nah, pernyataan B asam sampai netral untuk amilase. Asam sampai netral. Ini bisa benar, tapi perhatikan di sini. Masih bisa kerjakan dia di 10. pH 10 berarti 10 itu basa. Berarti harusnya asam sampai basa baru ini amilasenya. Nah, sekarang berarti amilasenya salah. Pernyataan untuk amilase salah. Nah, tripsin mana tripsin? Ini. Netral sampai basa. Di sini asam. Berarti B salah. Oke. Pernyataan C. Cenderung basa untuk enzim pepsin. Nah, ini pepsin. Ini sudah jelas salah. Nah, di sini kan asam. Ini asam. Pepsin itu optimumnya adalah 2,5
5 kalau berdasarkan grafik. Berarti ini salah, keliru ya. Kemudian cenderung basa untuk enzim amilase, cenderung tidak juga. Jadi ini optimumnya adalah di netral, berarti salah. Oke, sama untuk masing-masing enzim, tidak sama, sama sekali tidak sama. Kenapa? Optimum untuk tripsin adalah 11, tarik garis lurusnya ke sini berarti 11, amilase 7 atau netral, pepsin adalah 2,5 berarti asam. Jadi sebenarnya soal ini hanya menguji kemampuan kalian untuk menerapkan pengetahuan tentang grafik pada pelajaran matematika dengan pengetahuan tentang dasar-dasar kerja enzim, sifat-sifat enzim di mata pelajaran biologi. Begitu anak-anak. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah menyimpulkan data hasil percobaan enzim. Ini ada dikasih data. Betul kita tidak melakukan kegiatan percobaan. Tapi ada data tabel hasil pengamatan percobaan enzim yang dikasih. Jadi perhatikan ya. Jadi teorinya itu adalah bahwa enzim itu mempercepat reaksi di dalam suatu tempat. Ya, enzim mempercepat reaksi. Enzim tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut menjadi hasil reaksi. Jadi sesudah enzim bekerja, maka dia memisahkan diri dengan substrat dan produk. Oke? Nah, itu prinsip kerjanya enzim. Nah, sekarang percobaan ini ya adalah untuk menguji kerja enzim katalase. Enzim katalase itu adalah enzim yang menguraikan, jadi tugas enzim tersebut adalah menguraikan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida bahasa kimianya ini H2O2 yang sebenarnya merupakan adalah limbah metabolisme. Jadi kalau sel-sel tubuh kita melakukan metabolisme, maka limbahnya, sampahnya ya, yang harus dibuang itu adalah salah satunya adalah H2O2 atau hidrogen peroksida ini. Nah, hidrogen peroksida ini banyak terdapat di semua sel yang melakukan kegiatan metabolisme, terutama yang aktif, misalnya sel otot. Ya. Itu setiap kali melakukan kegiatan metabolisme maka akan ada dihasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida ini. Hidrogen peroksida ini anak-anakku sekalian bersifat racun, jadi harus segera diuraikan. Siapa yang menguraikan itu adalah hati. Jadi kalau di tubuh kita ada organ yang namanya hati. Organ ini berfungsi biasanya kalau dulu waktu SD ya. Hati itu adalah berfungsi menetralkan racun. Dulu waktu SD tidak ditanyakan atau tidak dijelaskan bagaimana caranya menetralkan racun. Racun mana yang dimaksud? Nah, salah satu racun yang dimaksud yang menjadi objek kerja dari hati ini adalah H2O2, hidrogen peroksida ini. Berasal dari manakah racun ini? Apakah kita yang minum? Tidak. Racun ini adalah hasil limbah dari metabolisme. Karena bersifat racun untuk tubuh maka harus dinetralkan atau harus diuraikan. Karena hati berperan untuk menetralkan racun tersebut, maka hati harus menghasilkan enzim yang bertugas untuk menetralisir H2O2 ini atau hidrogen peroksida ini. Nah, berarti hati memiliki banyak enzim katalase namanya. Ya. Demikian juga jantung. Kenapa? Karena jantung itu kan organ khusus yang punya kerja berat. Jadi di sana juga sel-selnya mampu menghasilkan enzim katalase. Jadi organ yang paling banyak menghasilkan enzim katalase di dalam tubuh kita itu adalah hati sama jantung. Nah, hasil percobaan ini
selain menguji banyaknya enzim yang terdapat pada hati sama jantung, jadi bisa dibandingkan dari hasil percobaan ini, juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya enzim, ya. Jadi pH-nya, ya, ada pH netral di sini, ada pH asam dan ada pH basah. Kemudian suhu tinggi dan suhu rendah atau suhu optimal. Suhu optimum, ya, 37 derajat Celcius atau suhu normal tubuh kita. Kita perhatikan dulu yang pertama. Jika diberi tanda plus, ada keterangannya, semakin banyak tanda plusnya berarti gelembungnya semakin banyak. Apa artinya, Nak? Kalau gelembungnya banyak berarti banyak oksigen yang dihasilkan. Dari manakah oksigen itu? Berasal dari penguraian H2O2 ini. Jadi H2O2 tambah enzim katalase, hasilnya adalah H2O tambah O2. Mana pennya? Oke, jadi H2. Jadi H2, maaf Ibu tidak tahu menulis ini. Aduh, H2O2 tambah enzim, ya. Enzim kita taruh E saja, enzim katalase EK. Hasil reaksinya adalah H2O tambah O2. Jadi kalau di kimia ini adalah reaksi apa lagi namanya? Hidrolisis, ya. Penguraian dengan melepaskan molekul hidrogennya, sehingga ikatan antara H2O dan H2O2 itu dipisahkan menghasilkan dua molekul yang tidak beracun untuk tubuh, H2O dan O2. Oke? Nah, jadi kalau banyak gelembungnya berarti banyak O2-nya, karena gelembung ini O2 itu disimpan dalam bentuk gelembung. Ya. Nah, sekarang pada netral di substratnya hati yang ditambahkan dengan H2O2 ini ada 2 tanda plusnya, maka nyala apinya juga besar. Di jantung hanya 1. Pada kondisi asam 1 tanda plusnya, nyala apinya tidak ada, artinya bara yang dimasukkan. Bara itu menunjukkan berarti kandungan oksigennya tinggi. Jadi semakin banyak gelembung, semakin banyak oksigen. Berarti kalau dimasukkan bara, baranya semakin terang nyalanya. Dan seterusnya. Basah 1, suhu tinggi 1, di sini bahkan tidak ada yang di jantung. Ya, yang di jantung yang hanya di netral aja yang ada. Nah, pada suhu normal dilihat bahwa ada 3 tanda plusnya, berarti ada banyak gelembungnya, lebih banyak dibanding yang netral. Kenapa netral tadi? Ya, tidak ditambahkan campuran, ya. Jadi hanya hati dan H2O2. Suhu ruang ini, suhu ruang. Nah, pada suhu 37 derajat Celcius ini gelembungnya banyak, nyala apinya lebih terang, itu pada hati. Sementara pada jantung itu tidak ada. Oke? Nah, ada beberapa hasil yang bisa kita simpulkan dari tabel ini. Kelihatan bahwa pada suhu 37 derajat atau suhu normal tubuh dihasilkan lebih banyak oksigen atau dihasilkan lebih banyak O2. Mari kita lihat opsi manakah yang ada kira-kira hubungannya dengan tabel tersebut. Yang pertama, enzim katalase
bekerja optimal pada suhu 40. Jelas salah ini ya. Kenapa salah? Di tabel ini tidak ada. Sini 1, sini hanya 1. Berarti tidak ada ya. Yang kedua, pada jantung, kerja enzim katalase sangat dipengaruhi oleh temperatur. Benar atau salahkah itu? Salah. Kenapa? Karena pada hati juga demikian kan? Perhatikan ini. Ini. Oke? Yang ketiga, enzim katalase banyak dijumpai pada hati daripada jantung. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, kita kasih tanda checklist dulu. Kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh pH larutan. Ini salah ini. Kenapa salah? Ini kalau pH-nya netral, ada asam, antara netral sama asam ini kan berbeda pH-nya. Berarti pH berpengaruh kan? Nah, berarti ini salah. Pada hati kerja enzim tidak dipengaruhi pH. Salah juga. Nah, berarti kita punya sisa pilihan jawaban yang benar. Enzim katalase banyak dijumpai pada hati daripada jantung. Nah, kenapa lebih banyak? Di sini oksigennya lebih banyak sehingga nyala apinya lebih terang. Di jantung pada suhu tubuh normal itu di sini tidak ada nyala api. Ya, di sini tidak ada nyala api. Kenapa? Karena tidak ada oksigen yang dihasilkan. Artinya lebih sedikit. Meskipun ada enzim katalasenya, tapi jumlahnya lebih sedikit pada jantung. Oke. Saya kira itu dulu untuk hari ini anak-anakku sekalian. Takutnya videonya terlalu panjang sehingga tidak bisa terkirim melalui WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.